Saudara-saudari yang terkasih, luar biasa pada siang hari ini saya berada bersama dengan Bapak Uskup Monsinyur Mandagi. Kami bersama-sama baru selesai memberkati perkawinan Kevin dan Widya. Dan dalam kesempatan ini saya akan ngobrol bersama dengan Bapak Uskup tentang beberapa hal sebagai penguatan iman bagi kita semua. Bapak Uskup, selamat siang. Selamat siang, Pastor Alphonse. Sekali bertemu dengan Monsinyur. Selama ini saya hanya lihat di YouTube. Hari ini bisa bertemu langsung dengan Monsinyur. Dan Monsinyur sehat sekali, walaupun diberi tugas menangani atau pelayanan penggembalaan di dua keuskupan, tetapi Monsinyur selalu tetap kelihatan segar, sehat walafiat. Monsinyur, pada kesempatan ini saya bagaimana pengalaman suka duka Bapak Uskup dalam melayani dua keuskupan yang besar ini, Keuskupan Amboina dan juga Keuskupan Agung Merauke? Ya, harus dikatakan memang melelahkan, karena saya sudah berumur 72 tahun, ya, bukan lagi umur yang muda. Dan dalam umur sedemikian ini saya memegang dua keuskupan. Jadi tidak jarang melelahkan. Apalagi saya pas pegang dua keuskupan ini di masa pandemi. Jadi bayangkan saya bolak-balik Ambon Merauke, ya. Dan saya juga pernah kena COVID. Jadi sangat melelahkan. Tetapi bagi pendapat saya, cinta mengatasi kelelahan. Cinta mengatasi kekurangan-kekurangan. Karena saya berpendapat Tuhan tahu saya banyak kekurangan. Tetapi pasti Tuhan yang akan melengkapi kekurangan-kekurangan saya. Karena apa? Perutusan uskup, perutusan imam bukan perutusan kita manusia. Itu Tuhan yang mengutus kita. Jadi serahkan diri saya kepada Tuhan. Karena itu walaupun lelah, capek, saya tetap muncul dengan kegembiraan dan sukacita. Ini luar biasa, Monsinyur. Cinta mengalahkan kelelahan. Luar biasa. Monsinyur, ketika Monsinyur viral di YouTube tentang nasihat yang diberikan untuk para romo, itu banyak umat yang memang melihat itu memang para romo sering harus dinasehati dengan oleh para Bapak Uskup, dan demikian tetap melayani dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh gereja. Pada kesempatan ini mungkin nasihat untuk kami para imam itu bagaimana? Ya, untuk para imam, ya, kita sekarang hidup di zaman modern, ya, di mana internet dan alat-alat komunikasi lain yang begitu berkembang. Pertama, para imam jangan dihancurkan oleh alat-alat komunikasi modern. Jangan karena alat-alat komunikasi modern kita kehilangan semangat untuk melayani. Itu berbahaya. Atau malah lewat komunikasi modern para imam mulai berkomunikasi dengan siapa lagi, apalagi para cewek, ya, dan sebagainya. Jadi itu yang saya katakan, alat komunikasi modern harus kita kuasai, kita pakai. Dan para imam memberi contoh bagaimana memakai alat komunikasi modern. Demi untuk pelayan. Seperti Bapak Pastor Alphonse, saya puji luar biasa, ya. Saya harus bangga, ya, memakai alat komunikasi modern, YouTube untuk pewartaan, untuk membela iman Katolik. Karena apa? Saya sangka, ya, seringkali kita umat Katolik, ya, kadang dibela, para pastor diam saja, padahal kita diserangan dari mana-mana oleh tokoh-tokoh agama lain yang sebenarnya tidak benar. Mereka tidak tahu tentang Katolik, mereka berbicara tentang Katolik. Itu tidak benar, tidak bagus. Tanya pada kita orang Katolik, pada pastor-pastor Katolik. Monsinyur, ada beberapa romo yang
memang aktif di dunia YouTube menggunakan media sosial ini. Dan tentu kami juga perlu mendapat masukan dari para Bapak Uskup, bagaimana kesan Bapak Uskup dan pesan untuk kami para Romo yang aktif di dunia YouTube atau media sosial. Teruskan karena inilah cara modern ya. Kita tidak bisa lagi pakai cara-cara lama ya. Tapi seperti saya tadi katakan, jangan kita dikuasai oleh alat-alat modern ya. Kita justru pakai alat-alat modern, alat komunikasi demi kebaikan. Dan harus makin banyak pastor yang bergerak ya dalam mewartakan melalui sarana alat-alat modern ini. Itu makin banyak. Dan paroki-paroki juga harus sekarang mulai memikirkan, mungkin ada satu grup umat, kelompok umat yang spesial ya menangani pewartaan melalui alat-alat modern. Perlu sekarang ya seperti di sini ada ya sekelompok awam yang mau barangkali membantu pastor dalam pewartaan lewat YouTube. Mesti dipikirkan ini karena kita sudah hidup dalam zaman milenial ini ya. Terima kasih Monsinyur. Para Romo dan juga umat itu mengenal Monsinyur Mandagi sebagai Monsinyur yang dalam homili-homilinya, khotbah-khotbahnya selalu keras, mengkritik. Itu Monsinyur tidak takut kan ketika mengkritik? Kalau demi kebenaran kita tidak takut. Wartakanlah kebenaran dengan berani. Ya, asal jangan sombong juga. Ya, dengan berani. Dan saya tahu, saya heran juga. Saya mewartakan seringkali begitu terbuka dan keras. Saya sangka mereka marah mereka sayang. Mereka malah cari. Saya populer sedikit juga karena ini. Tapi sekali lagi Uskup Mandagi jangan sombong. Karena banyak orang suka dengar khotbah-khotbah dan saya menjadi sombong. Kesombongan merupakan awal dari sebuah kehancuran. Dan inilah saya alami juga. Jangan sombong. Nasihat dari Bapak Uskup kepada kita semua yaitu jangan sombong. Ya. Kita semua selalu rendah hati, tidak sombong dalam kehidupan kita dan demikian menjadi berkat bagi banyak orang. Monsinyur, mungkin ada pesan bagi umat Katolik di tengah pandemi ini dan juga bagi umat Katolik yang boleh dikatakan belum mencintai Katolik ini dengan sungguh-sungguh sehingga kadang masih jajan ke gereja lain. Oke. Tentu adanya pandemi ini kita tidak sukai. Ya. Malah pandemi ini harus mengajak kita untuk bertobat. Karena pada akhirnya yang menguasai manusia adalah Tuhan. Ya. Kita manusia lemah dan terbatas. COVID datang bisa mematikan siapa saja. Tidak mengenal pejabatkah, tidak mengenal kaya atau miskin, pokoknya banyak yang sudah jadi hancur oleh COVID. Jadi boleh katakan pandemi ini juga bersifat positif supaya kita akhirnya jangan sombong lagi ya. Kita manusia lemah dan terbatas dan tetap kita mencari Tuhan di tengah-tengah pandemi. Tapi yang kedua, walaupun ada pandemi jangan kehilangan iman. Malah pandemi ini harus membuat kita lebih kuat dalam beriman. Bahwa yang menentukan semuanya bukan pandemi. Yang menentukan semuanya adalah Tuhan. Jadi walaupun kita sakit mati, ya sudahlah. Yang penting kita baik, kita masuk surga. Nggak apa-apa kena COVID kok. Tapi kita belajar juga dengan COVID ini. Dan ketiga adalah tentu saja tetap jaga. Tuhan diberikan kita otak untuk membuat kita juga harus hati-hati. Jangan kita seolah-olah karena kita beriman sudah tanpa otak. Puji Tuhan pada lobang. Puji Tuhan lobang. Loncat. Kalau bilang puji Tuhan. Tapi pakai otak. Berarti protokol kesehatan. Jaga. Dan vaksinasi. Karena banyak orang yang tidak mau vaksinasi. Karena dikatakan, dengan vaksinasi saya mau mati kah? Itu tipu-tipu. Kami yang sudah vaksinasi, kami bisa mengatakan syukur ada vaksinasi. Demikian kita bisa bisa berhadapan dengan pandemi ini dan ya cukup selamat juga. Yang belum vaksin harus vaksin dan tetap mengikuti protokol kesehatan.
Ya. Nasihat untuk umat Katolik yang belum sungguh mencintai Katolik ini sehingga sering masih Jajan. Oke, nasihat untuk ya kadang-kadang pergi ke gedung-gedung gereja lain untuk mencari tahu, untuk bertemu dengan teman-teman, oke saja. Tetapi jangan karena kita jajan di tempat lain, maka iman kekatolikan kita hancur. Kita harus berani memperkuat iman kita, baru kita jajan. Jangan iman belum kuat sudah jajan-jajan di sana. Akhirnya kita mati dengan jajan-jajan itu. Jadi perkuat dulu iman kita dengan baca kitab suci, mendengarkan khotbah, ada katekese dan sebagainya dan sebagainya. Semoga kita semua memiliki iman yang tangguh dan mencintai gereja Katolik. Oke, nasihat Monsinyur, kita baru selesai memberkati perkawinan Kevin dan Widya. Mungkin nasihat bagi suami istri. Bagus. Terima kasih atas tanya ini. Karena banyak suami istri sekarang mengalami krisis. Aduh, perceraian mulai terjadi di mana. Tapi syukur kalau kita bandingkan dengan agama lain, kita di Katolik kurang pasangan yang bercerai. Nasihat saya, sadarlah perkawinan itu adalah perbuatan Tuhan. Jangan main-main dengan perkawinan. Kalau Anda main-main dengan perkawinan, sadarlah akan dapat balasan dari Tuhan. Tuhan yang membentuk ikatan perkawinan. Jadi, kalau kita ingin kuat dalam mempertahankan ikatan perkawinan, cari Tuhan selalu. Berdoa. Dan juga saya tadi juga bilang dalam khotbah, ajarilah anak-anak untuk berdoa. Itulah sumbangan dari orang tua untuk masa depan anak ini. Ketika mereka kawin, mereka tahu pada siapa mereka cari. Mereka cari Tuhan, ya, di dalam kehidupan yang sulit seringkali yang mewarnai hidup perkawinan. Yang terakhir adalah tentu saja supaya bertahan dalam hidup perkawinan, ya mencintailah. Memang tidak gampang mencintai, tapi ya cinta itu berasal dari Tuhan. Cinta itu yang membuat kita damai, membuat kita sejahtera. Bukan uang, bukan jabatan, bukan kekuasaan, tapi cinta. Suami istri, cintailah pasanganmu dengan total dan jangan lupa berdoa. Bunda Teresa mengatakan, keluarga yang berdoa akan membuat keluarga itu tetap bersatu. Monsinyur, nasihat yang terakhir untuk kaum muda. Kaum muda menghadapi dunia yang semakin banyak persaingan ini, dunia media sosial yang semakin ini, bagaimana pesan untuk para kaum muda dan juga bagi mereka yang akan memasuki hidup perkawinan. Jadi nasihat saya kepada kaum muda, ini sesuai juga nasihat Santo Paus Fransiskus. Buatlah kebisingan di dunia ini untuk orang muda. Memang sifat orang muda bikin kebisingan, tetapi dengan berdasarkan 3 hal. Pertama, verum, kebenaran. Bising, tapi pertahankan kebenaran. Kedua, bonum, kebaikan. Buat bising, tetapi jangan di tengah kebisingan itu, atau kita bikin bising, merusak orang lain. Dan yang ketiga adalah pulkrum. Indah. Di orang muda, buatlah keindahan dalam dunia ini. Bergaullah dengan indah. Jangan jadi orang yang tidak beradab dalam bergaul, ya. Di zaman modern ini tetap ikutlah ini Carlo Acutis. Sekarang orang kudus tapi orang modern. Dia orang muda yang sibuk dengan website dan sebagainya. Dia juga pakai celana jeans seperti orang muda. Tetaplah begitu. Tetapi sebagai orang muda, dia tidak lupa rosario, tidak lupa ekaristi. Karena baginya ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Sekian dan terima kasih. Kaum muda, cintailah ekaristi kudus. Demikian pesan Monsinyur untuk adik-adik. Ya. Dan Monsinyur, terima kasih sudah bersedia kita ngobrol. Semoga obrolan kita ini menguatkan iman umat di tengah pandemi ini. Dan Monsinyur sebentar lagi akan kembali ke Jakarta
Untuk ke Ambon. Untuk ke Ambon, semoga Monsinyur selalu dilindungi Tuhan dan selalu dianugerahi rahmat kesehatan untuk bisa melayani tugas yang berat, yaitu di Keuskupan Agung Merauke dan juga di Keuskupan Amboina. Mungkin Monsinyur terakhir menyapa pemirsa yang akan menonton video kita ini. Para pemirsa, terima kasih bahwa Anda misalnya mau menonton ya apa yang terjadi pada saat ini. Terima kasih. Semoga para pemirsa juga gembira, tetapi tetap kudus. Luar biasa. Terima kasih Monsinyur, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, Monsinyur selalu sehat walafiat, dan kepada semua yang menyaksikan YouTube ini, video ini senantiasa dilimpahi oleh berkat Tuhan. Mungkin terakhir doa sedikit untuk para pemirsa dan untuk kita semua sambil Monsinyur memberkati. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sungguh mencintai manusia. Lewat media sosial Engkau menyatakan cintamu, lewat YouTube juga Engkau menyatakan cintamu. Terima kasih ya Tuhan atas ilmu pengetahuan, teknologi yang diberikan kepada manusia supaya dapat menciptakan alat-alat modern demi mewartakan cinta kasih-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk para pemirsa supaya mereka juga diliputi dengan sukacita, kebahagiaan dan ketentraman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu semoga saudara-saudara sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih.